Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan cinta kasih-Nya yang memungkinkan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun abdinya yang masih muda tidak meninggalkan kemah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menggambarkan hubungan istimewa antara Tuhan dan Musa. Kalimat Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, menunjukkan kedekatan dan keintiman yang jarang terjadi antara Allah dan manusia. Musa tidak hanya seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi juga seorang sahabat Tuhan yang diberi kepercayaan dan kehormatan untuk berkomunikasi langsung dengannya. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan hari lepas hari, kita diajak untuk merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita berusaha membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, sebagaimana Musa berbicara kepadanya dengan kepercayaan penuh? Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan yang formal semata, tetapi bisa menjadi hubungan yang penuh kasih, layaknya seorang sahabat yang selalu siap mendengar dan membimbing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun bagian kedua dari ayat ini juga menarik untuk direnungkan, yakni peran Yosua bin Nun yang tidak meninggalkan kemah. Yosua mewakili generasi yang setia dan sabar, menunggu dalam hadirat Tuhan. Meski tidak terlibat langsung dalam percakapan yang Musa alami, kesetiaan Yosua mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam menantikan waktu Tuhan dan mempersiapkan diri untuk panggilan yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengandung beberapa poin yang mendalam untuk bisa kita renungkan, terutama mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, serta peran kepemimpinan dan kesetiaan dalam pelayanan. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita renungkan, yaitu yang pertama, hubungan intim antara Tuhan dan manusia. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menekankan bahwa Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini menunjukkan betapa intim dan akrabnya hubungan antara Musa dan Tuhan. Dari sini kita diajak untuk merenungkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita mendekati Tuhan seperti Musa, dengan rasa hormat, tetapi juga dengan keyakinan dan kepercayaan, layaknya berbicara dengan seorang sahabat? Renungan pagi hari ini mengajarkan bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang jauh, yang tak terjangkau, melainkan Dia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah kepemimpinan yang berpusat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Musa adalah seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sumber kekuatannya sebagai pemimpin berasal dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan mendasarkan keputusan serta tindakan kita pada bimbingan dan pertolongan Tuhan. Poin yang ketiga yang kita renungkan pagi hari ini adalah kesetiaan Yosua bin Nun. Saudara-saudara terkasih, bagian kedua dari ayat ini menggambarkan Yosua seorang pemuda yang setia melayani Musa, yang tidak meninggalkan kemah itu. Yosua menunjukkan kesabaran,
kesetiaan dan keinginan untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan, meskipun dia tidak terlibat langsung dalam percakapan antara Musa dan Tuhan. Yosua menjadi contoh bagi kita dalam hal kesetiaan dan ketekunan dalam menantikan waktu Tuhan. Meskipun tidak selalu terlihat, kesetiaan dalam pelayanan memiliki nilai yang besar di mata Tuhan. Poin yang keempat pagi hari ini adalah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Musa kembali ke perkemahan setelah berbicara dengan Tuhan, sementara Yosua tetap di kemah. Ini mungkin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki panggilan dan peran yang berbeda dalam rencana Tuhan. Musa dipanggil untuk memimpin langsung, sementara Yosua dipersiapkan untuk masa depan. Tuhan memiliki waktu dan rencana untuk setiap orang, dan kita dipanggil untuk melaksanakan peran kita masing-masing dengan setia, apakah itu di garis depan atau di belakang layar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hubungan yang intim dengan Tuhan, kesetiaan dalam pelayanan, dan kepercayaan pada rencananya. Seperti Musa dan Yosua, kita diajak untuk mendekat kepada Tuhan, setia dalam tugas kita, dan sabar menanti waktu Tuhan. Karena itu, renungan ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk memiliki peran penting dalam rencana besar Tuhan, dan semuanya itu dimulai dari kesetiaan kita pada hal-hal yang kecil. Bapak, Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kembali firman-Nya boleh menyapa kita, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, menjadi petunjuk dalam setiap langkah kaki kita, hingga sepanjang hari ini kita boleh menjalani seluruh kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam sukacita Tuhan, di dalam semangat Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, maka Tuhan senantiasa menolong, berkati Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan ada bersama kita semua untuk menolong dan memberkati kita. Salam, haleluya, amin.